Shalom Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung minggu di dalam bulan Agustus. Dan kita sudah sampai di minggu terakhir dengan judul diberkati untuk menjadi berkat. Amin saudara. Hidup kita ini punya makna, hidup kita ini punya arti. Kalau kita ada di tengah-tengah dunia ini, berarti Tuhan punya tujuan dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, hidup kita ini harus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Semua kita harus jadi berkat bagi banyak orang. Apakah itu bagi orang-orang yang memiliki kepercayaan sama dengan kita, atau mereka yang tidak memiliki kepercayaan sama dengan kita. Semua orang. Sebab dengan kita menjadi berkat, maka kita menghadirkan Yesus. Kita memperkenalkan Yesus bagi mereka. Sehingga mereka yang tadi tidak mengenal Kristus, akhirnya mereka bisa mengenal Kristus dalam hidupnya. Nah itulah semua kita. Hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Namun, yang menjadi problemnya adalah bagaimana caranya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, kalau kita sendiri hidup di dalam yang namanya kekurangan. Benar Bapak Ibu? Kita hidup dalam kekurangan, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah oleh karena itulah, Tuhan Allah selalu memberikan janji bagi setiap kita, bahwa hidup kita akan mengalami berkat-berkat yang melimpah. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Gak mungkin orang yang sama-sama jatuh ke dalam lubang sumur bisa saling membantu untuk bisa keluar dari lubang sumur. Kalau sumurnya cetek, ya 1 meter masih bisa lah. Tapi kalau sumurnya 10 meter, gak akan mungkin. Tapi yang bisa membantu itu adalah orang yang ada di atas sumur. Dia bisa mengulurkan tali untuk membantu orang yang sedang terjatuh dalam sumur tersebut. Nah oleh karena itu Tuhan tidak pernah membiarkan kita ini sebenarnya menjadi susah dalam hidup ini. Tapi Tuhan selalu berusaha untuk memberkati dan memberkati semua kita. Di dalam apa? Di dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak hanya bicara soal duit, soal ekonomi, enggak. Tapi dalam segala hal dalam kehidupan kita. Diberkati, dan diberkati supaya menjadi berkat bagi orang lain. Nah hari ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan berkat Tuhan. Karena Tuhan itu sudah sediakan berkat-berkatnya yang melimpah. Tuhan itu sudah sediakan semuanya, segala sesuatunya. Tapi seringkali orang-orang yang katanya Kristen tidak mendapatkan berkat tersebut karena apa? Karena kemalasannya, karena keteledorannya. Bukan karena Tuhan tidak menyediakan berkat-berkat dalam kehidupan setiap kita. Tuhan sudah sediakan dan itu janji Tuhan. Tapi banyak orang Kristen yang hidupnya susah. Bahkan hidupnya juga bukan cuma susah, tapi dia menyusahkan orang yang lain. Dia menyusahkan saudaranya, dia menyusahkan temannya, dia menyusahkan bangsa, dia menyusahkan negara. Karena hidupnya tidak mengalami berkat-berkat. Padahal berkat itu sudah disediakan Tuhan. Hari ini kita buka telinga kita. Mari kita dengar firman Tuhan bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami berkat-berkat dalam kehidupan ini. Amin. Sekali lagi berkat itu bukan bicara soal cuman harta, duit, bukan saudara. Tapi ada banyak hal berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Mungkin Tuhan bisa kasih kita hikmat, bisa berikan kita pengetahuan, Tuhan bisa berikan apalagi tenaga, kesehatan, itu semuanya berkat-berkat dalam kehidupan ini. Dan hari kita belajar bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami berkat-berkat dan kita hidup di dalam kelimpahan atas berkat tersebut.
Dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita buka dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 8. Ulangan 28 ayat 1 sampai 8. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3 pelan-pelan saja. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan Allah akan mengangkat kita di atas segala bangsa di muka bumi. Di atas segala bangsa di muka bumi berarti artinya kita lebih daripada yang lainnya. Supaya bisa menjadi berkat. Oke, 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Kita ganti dengan kata saya, kita ulangin ya. Segala berkat ini akan datang kepada saya. Segala berkat ini akan datang kepada saya dan menjadi bagian saya jika saya mendengarkan suara Tuhan Allah saya. Amin. Yang ketiga, diberkatilah saya di kota dan diberkatilah saya di ladang. Amin. Ayat keempat, diberkatilah buah kandungan saya, hasil bumi saya, dan hasil ternak saya, yakni anak lembu sapi saya, dan kandungan kambing domba saya. Ayat 5, diberkatilah bakul saya dan tempat adonan saya. Ayat ke-6, diberkatilah pada waktu masuk, ya, diberkatilah saya pada waktu masuk dan diberkatilah saya pada waktu keluar. Ayat 7, Tuhan akan membiarkan musuh saya yang maju berperang melawan saya, terpukul kalah oleh saya. Bersatu jalan mereka akan menyerangi saya, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapan saya, dari depan saya. Ayat 8, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas saya, di dalam lumbung saya, dan di dalam segala usaha saya. Ia akan memberkati saya di negeri yang diberikan kepada saya oleh Tuhan Allah saya. Amin. Bukti bahwa Allah memang ingin memberkati setiap kehidupan kita. Dia sudah berjanji, dia sudah berfirman. Tetapi ada hal yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini supaya janji itu, supaya berkat itu mengalir. Jadi Tuhan itu sudah siapkan, contohnya Tuhan sudah siapkan dari surga itu segala berkat-berkat dalam kehidupan kita. Sudah disiapkan Tuhan. Tinggal masalahnya adalah bagaimana caranya kita membuka kunci pintu tersebut supaya berkat itu tercurah. Kunci pintu itu yang perlu kita buka, saudara. Amin. Kunci pintu itu yang seringkali orang gagal fokus. Enggak ngerti bagaimana caranya. Atau mungkin dia malas untuk melakukannya. Kalau dia malas melakukannya, pasti sampai kapanpun berkat itu tidak akan tercurah. Sudah disediakan Tuhan. Tinggal bagaimana caranya kita membuka kunci pintu berkat tersebut. Dan di sini dikatakan bahwa kita harus mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia. Jadi intinya adalah kita sebenarnya sudah dikasih clue-nya. Kalau misalnya teka-teki itu sudah ada clue-nya. Tinggal kita cermati dan kemudian lakukan. Dengar suara Tuhan Allahmu dan lakukan dengan setia. Dua hal ini yang harusnya kita kerjakan dalam kehidupan kita supaya berkat Allah itu tercurah dan kita mengalami hidup yang berkelimpahan. Dengar suara Tuhan dan lakukan dengan setia. Artinya tidak pasif, tidak cukup hanya dengan beribadah, bersekutu, tapi kita harus lakukan setiap firman Allah yang kita dengar. Terserah itu saudara setuju, tidak setuju, saudara suka atau tidak suka dengan firman Allah itu saudara harus lakukan. Amin. Supaya berkat itu mengalir. Dan kau tidak akan komplain sama Tuhan. Payah kali menjadi orang Kristen ini. Lebih bagus kayak jadi mereka itulah. Enggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, kaya raya.
Nambah terus rumahnya, nambah terus mobilnya, nambah terus istrinya. Iya kan, kayaknya orang kan gitu kalau dalam Tuhan kan. Mau dia bilang istri istri sah, istri siri atau istri apalah namanya itu, ya tetap itu nambah istri. Ya kan? Makin banyak uangnya nambah istri. Tapi kalau engkau lakukan, kau dengar firman Tuhan, kau dengar suara Tuhan dan kau lakukan, engkau akan mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Amin. Katakan kiri kanan, kelimpahan demi kelimpahan. Kelimpahan demi kelimpahan katakan. Dan itu jadi bagian kita, orang percaya, amin. Anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, itu menjadi bagian dalam kehidupan kita bahwa kita akan mengalami kelimpahan demi kelimpahan. Bukan kekurangan demi kekurangan. Tapi kelimpahan demi kelimpahan. Dengar suara Tuhan dan lakukan dengan setia. Bapak Ibu, seringkali ada banyak pertanyaan yang hinggap dalam diri kita. Contohnya, apa yang mesti saya perbuat dalam hidup ini? Ya. Apa yang mesti saya lakukan dalam hidup ini? Kemudian pekerjaan apa yang cocok yang harus saya pilih dalam hidup ini? Kalau orang yang sedang sekolah, dia akan punya pertanyaan, saya harus ambil jurusan apa di sekolah atau di kampus nanti saya ngambil jurusan apa, saya harus mengambil fakultas apa. Atau orang yang sedang butuh kepada teman hidupnya, dia akan bertanya, siapakah yang menjadi teman hidup saya nantinya? Itu semuanya rangkaian pertanyaan yang menghinggapi dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu hidup kita selalu dihadapkan dengan yang namanya pilihan. Amin. Hidup kita diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Dan semua kita harus menentukan pilihan dalam kehidupan kita. Bahkan waktu kita tidak menentukan pilihan itu juga sudah merupakan satu pilihan. Untuk diam tidak mengambil keputusan dalam hidup itu ada satu pilihan juga. Jadi semuanya itu ada dalam kehidupan kita. Nah, alangkah indahnya ketika kita sudah mendengar suara Tuhan, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu untuk menentukan pilihan dalam kehidupan ini. Kita enggak bimbang, kita enggak ragu. Karena kita sudah dengar suara Tuhan. Dan kita berani mengambil keputusan. Sekalipun keputusan itu tidak populer. Tapi yang menentukan itu adalah ketika engkau mendengar suara Tuhan dan engkau mengambil keputusan untuk setia melakukannya, Tuhan akan berkati dan Tuhan akan berikan keberhasilan dalam kehidupanmu. Amin. Semua kita diberikan kemampuan untuk bisa mendengar suara Tuhan. Kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 27 ya. Yohanes 10 ayat 27 apa dikatakan? Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Perhatikan saudara, siapakah domba-domba Allah? Halo? Hah, kok ragu? Siapa domba-domba Allah? Hah? Saya. Tegas Bapak Ibu, saya domba-dombanya Allah. Masa kita ragu? Saya domba-dombanya Allah. Dan firman Tuhan katakan, domba-dombaku, nih Yesus bilang, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Artinya, semua domba-dombanya Tuhan itu bisa mendengar suara gembalanya. Bisa mendengar suara Tuhan. Semua kita. Artinya kita semua punya karunia untuk bisa mendengar suara Tuhan. Dan kita berjalan tidak seperti orang yang buta. Karena kita punya keyakinan bahwa kita juga dapat mendengar suaranya Tuhan. Dari sejak awal Tuhan sudah rancangkan perjalanan kehidupan kita. Mazmur 37 ayat 3 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin saudara. Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah hidup
orang yang berkenan kepadanya. Siapa orang yang berkenan kepadanya? Itu adalah domba-dombanya yang mendengar suaranya, yang mengikuti dia. Dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Bayangkan, keturunanmu juga akan diperhatikan Tuhan, akan dipelihara oleh Tuhan, tidak akan pernah menjadi peminta-minta dikatakan. Kita didesain oleh Tuhan tidak menjadi peminta-minta, tapi hidup kita didesain Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita memberkati orang lain, bukan jadi orang yang mintalah, sedekahlah, tolonglah, bukan. Tapi kita memberi dan memberi. Kita didesain untuk itu, saudara. Amin, Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak diberkati ya gimana? Aduh, habislah. Masa aku kasih sama dia? Pasti gitu pikiran kita. Kalau aku berikan sama dia, apalagi dia aku makan. Udah susah payah aku kerja dari pagi, siang, malam, dapatnya juga cuma seketip, 2 ketip. Terus dibilang lagi sama pendeta itu, jadi berkat bagi, habislah. Tapi kalau kita dengar suara Tuhan, Tuhan katakan bahwa hidup kita ini akan menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita akan diberkati Tuhan secara melimpah dan dengar suara Tuhan. Lakukan dengan setia. Di Parade Hall, ada acara KKA di Parade Hall, yang diundang waktu itu adalah Suzette Hetting dari Jerman. Nah saya datang dan waktu itu memang saya kan masih mahasiswa. Dan uang saya pas-pasan. Jadi saya nggak banyak bawa uang. Saya datang. Nah waktu Suzette Hetting ngomong, habis khotbah dia bilang, memberi. Wah anak muda terbakar ya kan. Wah memberi. Ayo pelayanan penginjilan memberi. Semangat itu. Waktu kolekte dijalankan saya nggak mikir. Saya ambil semua uangnya di kantong. Saya kasih semuanya ke kolekte. Saya masukkan semuanya. Saya nggak mikir-mikir. Saking membaranya semangatnya waktu itu. Selesai acara, baru saya ingat, saya kan bawa mobil ke sini. Ada tukang parkir. Saya baru ingat uangnya udah gak ada lagi, semuanya habis. Saya kasih ke persembahan itu. Saya bingung gimana saya pulang. Aduh maki-maki tukang parkir lah nih saya pikir kan. Aduh gak enak perasaannya. Saya tunggu agak lama gitu kan. Saya masih mikir gimana caranya saya bisa pulang. Saya berharap tukang parkirnya gak kelihatan, saya bisa kabur gitu. Waktu itu, saya bisa diam-diam ke mobil, kemudian saya berangkat kabur. Tukang parkirnya terus berdiri sampai mobil saya. Dia nggak tahu saya ngapain, dia berdiri terus ada datang kawannya ngobrol sama kawannya di situ, dia nggak pergi-pergi. Saya pikir, aduh, udahlah apes lah ini, gawat lah, pasti malu untuk dimarahin sama dia. Kalau tukang parkir kan kalau kita nggak bayar, wah bisa muncungnya bisa dia. Nah waktu saya lagi bingung-bingung berdiri, tiba-tiba ada seorang teman menyapa saya, bukan teman dekat. Belum pulang deh? Belum. Oh ngobrol-ngobrol sebentar, terus saya tanya, mau pulang kemana? Ke sini. Oh iya, saya antar. Sekalian ya bareng, saya bilang. Iya gak apa-apa katanya. Iya saya bilang, saya berharap nanti dia bayarin parkirnya. Gitu. Saya berharap. Oh ayo tuh. Naik ke mobil, saya hidupkan mobil. Waktu mau jalan, saya agak lama-lama, saya tunggu-tunggu agak lama gitu kan. Tukang parkir datang, dia liatin gitu. Mundur Pak, mundur. Saya pelan-pelan mundurin. Nah waktu buka kaca saya di mobil langsung tukang parkirnya. Sorry ya, nanti saya balik lagi lah, saya bayar parkirnya, saya bilang gitu. Tiba-tiba teman tadi yang menumpang tadi itu dia bilang, udah ini. Belum saya ngomong dia udah ini. Dia bayarin parkirnya saudara. Puji Tuhan, gak dipermalukan, amin. Jangan pernah takut melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Kalau engkau mungkin digerakkan hatimu untuk memberkati seseorang saudaramu, lakukan saja, jangan pikirkan nanti bagaimana saya nanti, bagaimana ini saya, bagaimana itu, enggak usah. Dia yang mikirkan bagaimana kehidupan kita. Dia sudah menetapkan
langkah-langkah hidup kita, amin. Tadi kan firman juga katakan demikian. Bahwa Tuhan itu sudah menetapkan langkah-langkah kita dan kalau kita jatuh tidak akan sampai tergeletak. Ayat 26 dikatakan tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, kita ini dipenuhi dengan berkat Tuhan sehingga kita bisa memberikan pinjaman kepada orang lain dan anak cucu kita juga bisa menjadi berkat karena mereka belajar dari teladan yang kita kerjakan, dari teladan yang kita lakukan dan mereka melihat bagaimana kehidupan orang tuanya, mereka melihat bagaimana kehidupan opungnya diberkati Tuhan dan mereka akan melakukan hal yang sama seperti kita lakukan dalam kehidupan ini sehingga mereka juga akan mengalami berkat-berkat Allah yang melimpah. Berapa banyak orang tua yang dia berhasil bekerja dengan keras, mengumpulkan harta benda yang begitu banyak, tapi anaknya tidak melakukan apa-apa. Justru kerjaan anaknya hanya menjual, menjual dan menghabiskan. Berapa banyak Bapak Ibu yang kita jumpai di tengah-tengah dunia ini. Orang tuanya kerja keras untuk mengumpulkan harta, tapi anaknya menghabiskan dan menghabiskan. Banyak kan kita jumpai seperti itu kan. Tapi kalau kita melakukan firman Allah, kita memberikan contoh teladan bagi mereka, maka ketika kita tua, mereka tidak akan menjadi masalah dalam kehidupanmu, justru mereka bisa menjadi berkat dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena hidup mereka juga sudah diberkati oleh Tuhan, mereka tidak menjadi peminta-minta. Kita sudah pensiun misalnya, udah gak ada uang masuk, tapi mereka sudah menjadi orang yang berhasil diberkati Tuhan. Dan mereka adalah orang yang suka memberi. Dia lihat opungnya udah pensiun, udah tua, gak bisa lagi kerja berat, gak bisa kerjain lagi. Mereka dipenuhi dengan belas kasihan dan mereka kasih ke opungnya. Ini pung. Tidak menyusahkan. Amin. Saya sering melihat ada banyak orang tua, saya kasihan melihatnya. Udah tua, masalahnya banyak. Dari waktu dia muda, masalah ekonomi menjeratnya sehingga dia kerja keras. Dia banting tulang pagi, siang, malam, dia gak pulang-pulang ke rumah, dia banting tulang, nan tulang pun dibanting, semuanya dibanting lah ya. Supaya dia bisa berhasil, dan itu berhasil. Selesailah masalahnya. Dia punya anak, anaknya gak karu-karuan. Dari apa yang dihasilkannya semuanya itu pelan-pelan habis. Anaknya narkoba, disuntik, tangkap polisi, bayar nih segala macam, jaminan. Masuk rehabilitasi. Merampok. Berbuat jahat. Setelah anaknya menikah, lahirlah cucunya. Cucu ini diharapkan cucunya bisa nanti mengubah nasib orang tuanya. Lahir cucunya sama tipenya kayak bapaknya, kayak mamanya. Ya buah kan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sama menghabiskan juga kerjanya. Jadi dua yang menghabiskan dua generasi. Generasi anaknya, generasi cucunya. Jadi semua apa yang sudah dia upayakan selama masa muda itu menjadi satu yang sia-sia. Dan dia sudah tua, gak sanggup lagi bekerja. Maka kesusahan demi kesusahan dan penderitaan demi penderitaan lah yang akan dialaminya sepanjang hidupnya. Sampai dia mengakhiri hidupnya, menyelesaikan hidupnya. Nah firman Tuhan mengajari kita supaya kita tidak mengalami hal itu. Supaya kita bisa diberkati dengan melimpah-limpah dan keturunan-keturunan kita juga akan diberkati Tuhan secara melimpah. Dimulai dari siapa? Dimulai dari kita yang mendengar firman Tuhan hari ini. Amin. Kita putuskan mata rantai kemiskinan dalam kehidupan kita dan dalam keturunan kita. Kita putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku mau belajarkan firman Allah. Aku mau setia melakukan firman Tuhan. Aku mau dengar suara Tuhan. Lakukan firman Allah. Dan kau akan melihat bagaimana Allah membela kehidupanmu. Saya selalu katakan Bapak Ibu, buktikan bahwa Allah kita itu memang Allah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang bertanggung jawab. Buktikan. Jangan kita bilang, masa iya sih? Masa?
Ya masak di dapur. Iya kan, masak di dapur. Tapi buktikan memang dia itu Allah yang bertanggung jawab, buktikan. Caranya bagaimana? Lakukanlah firman Tuhan. Kerjakanlah firman Allah. Buktikan. Kalau dia bilang dia sanggup memberkati, buktikan bahwa engkau Tuhan yang sanggup berkati hidupku. Buktikan. Dan aku akan lakukan firman-Mu. Aku kerjakan firman-Mu. Aku mau setia lakukan. Tapi buktikan. Bilang sama Tuhan kayak gitu. Dan saya percaya Tuhan akan bilang, lakukanlah bagianmu. Aku lakukan bagianku. Tuhan katakan. Ada banyak orang cemburu melihat orang lain berhasil. Ih, kok ini enak kali deh ya. Semua dipegang itu berhasil. Saya punya family juga begitu saudara. Apa saja dipegangnya berhasil. Beli tanah di tengah-tengah tanah orang, bisa dijualnya mahal tanahnya. Dia beli tanah di tengah-tengah tanah orang, gak ada jalan ke tanah dia, tapi bisa dijualnya dengan harga mahal. Aneh kan? Apa saja bisa berhasil kita lakukan. Dengar suara Tuhan dan lakukan dengan setia. Itulah yang Tuhan minta bagi kita. Maka semua berkat-berkat ini akan diberikan dalam kehidupan kita. Saya melihat dari firman Tuhan tadi dalam Ulangan itu, semua berkat. Diberkatilah di kota, diberkatilah engkau di ladang. Artinya dimanapun kita berada, pasti hidup kita akan diberkati. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumi dan hasil ternakmu, yakni lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu juga diberkati. Kandungan ternaknya diberkati sehingga bisa menghasilkan banyak anak. Sehingga dia berhasil. Kalau dia ternak babi, ya, satu babi itu bisa lahir nanti 15 ekor anaknya, 20 ekor anaknya. Sementara babiku lahir cuma 1 ekor, itu pun tergencet sama induknya mati. Gak berhasil. Babi dia sekali lahir 15 ekor semuanya hidup. Diberkati. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Bakul dan tempat adonan itu bicara soal makanan kita. Bicara soal roti. Adonan itu kan bicara soal adonan roti pada masa itu. Semuanya diberkati Tuhan, gak pernah habis, selalu ada bahan masakan, ada bahan makanan yang akan kita olah, yang kita masak, yang kita makan setiap hari. Selalu ada, gak pernah habis. Amin. Seperti janda di Sarfat itu. Tuhan minta kepada dia kan apa? Sediakan buli-buli sebanyak-banyaknya. Sediakan bulinya, tempatnya sediakan. Karena dia akan memberkati minyak itu, dan minyak itu tidak akan pernah habis-habisnya. Firman Tuhan catat, minyak itu berhenti setelah buli-bulinya habis, setelah tempatnya habis. Tidak tersedia lagi tempatnya, maka berhentilah minyak itu. Dan dia bisa membayarkan semua hutang-hutangnya. Dia bisa lepas dari jerat kemiskinan, dia bisa lepas dari jerat hutang-hutang. Karena apa? Karena janji Allah tergenapi dalam kehidupan dia. Sebabnya apa? Dia setia, dia lakukan firman Allah. Elia bilang, sediakan makanan untukku. Dan dia katakan, inilah tepung yang ada. Itu pun harus kami bagi bertiga dengan anak-anakku. Gak cukup, habis itu sudah habislah dan kami juga gak tahu mau ngapain lagi. Elia bilang, buatkan makanan untukku. Itu firman Allah. Ini disampaikan Elia. Dan janda ini taat. Dia setia dengan firman Tuhan. Sekalipun itu sesuatu yang sangat menakutkan dalam hidupnya. Karena habis itu habislah sudah. Dia sudah hemat-hemat tepung itu semuanya supaya cukup untuk dia dan anak-anaknya. Tiba-tiba datang hamba Tuhan yang gak kenal. Muncul. Bilang sediakan makanan untukku. Buat makanan terlebih dahulu untukku baru kau buat untuk anakmu. Cobalah. Kan kurang ajar gak itu saudara? Kau tapi pikir kan? Ini hamba Tuhan, ini pendeta gak dikenal, tiba-tiba muncul ngomong kayak gitu. Buatkan makan untukku. Tapi itu firman Allah.
Dan janda tersebut, dia kerjakan, dia lakukan, dia buat. Dan berkat Tuhan mengalir. Itu kuncinya dibuka, tas. Melimpah semua berkat itu. Gak habis-habis minyaknya. Sampai dia pinjam sampai ke tetangga-tangga yang lain dan semua buli-buli dan semua tetangga sudah habis, gak ada lagi. Dan minyak itu berhenti setelah tidak ada lagi buli-buli tersebut. Buktikan siapa Allah kita. Jadilah menjadi kesaksian yang hidup. Jangan cuma menyaksikan perbuatan Allah, tapi menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Engkau mengalami kuasa Tuhan, engkau mengalami berkat Tuhan, engkau menjadi kesaksian bagi banyak orang. Gak cuma bilang, oh iya si Anu itu ya diberkati Tuhan luar biasa. Si Anu itu ya, tapi engkau gak diberkati. Jadi kesaksian hidup, amin. Jemaat GKPB MDC Binjai menjadi kesaksian hidup, bukan menjadi orang yang hanya memberikan kesaksian. Jadi kesaksian hidup. Dan setiap minggu kita bisa mendengar kesaksian di mimbar ini. Setiap minggu ada orang yang maju untuk kasih kesaksian, hidup saya diberkati Tuhan karena saya melakukan ini, saya melakukan firman Allah. Saya bukan, iya Bapak itu, keluarga itu diberkati Tuhan yang luar biasa ya, ajaib Tuhan ya. Itu sudah biasa. Tapi yang paling penting apakah kita bisa menjadi kesaksian hidup bagi banyak orang. Karena kita mendengar suara Tuhan dan melakukannya dengan setia. Ayat 7, Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Firman Tuhan katakan ada orang-orang yang gak suka melihat kita. Ada orang-orang yang gak senang. Iya, saya katakan iya. Engkau diam aja bisa dia gak suka. Gak ngomong apa-apa, gak buat apa-apa, tapi bisa ada orang yang gak suka. Ingat firman Tuhan katakan, karena kamu bukan berasal dari dunia, maka dunia tidak mengenal kamu dan dunia menolak kamu. Kan itu firman Tuhan katakan. Jadi gak buat apa-apa pun kita, diam aja pun kita, ada yang gak suka lihat kita. Karena kita bukan berasal dari dunia. Nah kalau kita sudah demikian, saudara, buktikan bahwa hidup kita ini memang beda sama mereka. Buktikan bahwa kita ini punya Allah yang ajaib. Buktikan kita punya Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Buktikan. Jangan kita udah begitu, akhirnya kita pun susah. Maka bilang, iya siapa ini? Akan jadi bahan cemooh kita. Gereja akan jadi bahan cemooh bagi dunia ini. Kalau kita sendiri gak berani membuktikan siapa Allah kita. Waktu kita diam, orang gak suka, mereka lihat hidup kita semakin diberkati, semakin diberkati. Dia yang stres. Amin. Jangan kita yang stres. Amin. Biar dia stres, dia mikir, gimana caranya kok bisa dia gitu ya? Kok bisa, biar dia yang stres. Kita mah tenang-tenang aja. Ini udah kita susah, stres lagi ya sudahlah. Biar yang pusing 7 keliling mikirin gimana nih orang ya. Kok bisa dia tenang, situasi kondisi yang lagi sulit seperti saat ini, situasi kondisi yang sangat menakutkan, tapi dia bisa terus mengalami berkat Tuhan. Apa yang menyebabkan? Saya percaya kalau dia orang waras, dia akan cari tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita sembah. Dia akan cari tahu. Tapi kalau dia sudah abnormal, memang ya sudahlah nasib dia lah itu. Kalau orang waras kan mikir, ya apa ya? Dia kan tanya, kok bisa kalian begitu? Kok bisa kamu begitu? Kok bisa kamu tetap aman? Situasi kondisi sekarang sudah sangat mengerikan. Tapi kamu bisa tenang, kamu tetap bisa sukacita, kamu tetap bisa mengalami berkat-berkat, kamu tidak mengalami kekurangan. Mereka akan tanya kepada kita. Dan jawaban kita apa? Percayalah kepada Yesus yang aku sembah. Cukup hanya itu. Percayalah kepada Yesus yang aku sembah. Dan ikutlah teladan aku. Oh, saya percaya saudara, dia akan cari Yesus dengan setengah matinya. Dia akan berusaha untuk cari Yesus. Setan
selalu berusaha mengintimidasi kita. Nah seringkali waktu kita ini bisa punya 3 suara yang kita dengar saudara. Yang pertama suara hati kita, suara setan, atau suara Tuhan. Nah seringkali waktu kita sedang dalam masalah, dalam tekanan, suara hati kita itu lebih keras terdengar. Sehingga waktu kita dengar itu tapi itu suara Tuhan, padahal bukan suara Tuhan. Suara Tuhan itu bisa kita dengar pada waktu kita sedang tenang, waktu kita sendirian, itu akan lebih jelas saudara dengar. Makanya saudara perlu membangun persekutuan dengan Tuhan, saudara perlu bangun fellowship dengan Dia. Nah di waktu engkau sendirian, waktu kau nyembah, waktu kau muji Tuhan, kau berdoa, Tuhan bicara samamu. Dia sampaikan hal-hal yang harus kau kerjakan. Jangan waktu dihirup pikuk, karena dalam suara hirup pikuk itu bisa saja suara setan nyelinap. Dan kita pikir suara Tuhan, bukan suara hantu. Setan selalu cari kesempatan. Kalau dalam saat kita tenang, kita menyembah Tuhan, kita tenang. Kita izinkan Tuhan bicara. Waktu kita doa, kita sediakan waktu bagi Tuhan untuk bicara sama kita. Dan Tuhan itu bisa bicara secara audible dan juga bisa bicara melalui firman-Nya. Jadi jangan anti dengan suara yang audible, saudara. Karena banyak pengajar yang mengatakan bahwa zaman sekarang ini enggak ada lagi suara Tuhan yang begitu. Saya katakan tidak, Tuhan yang kita sembah pada zaman Daud, zaman Musa adalah Tuhan yang sama kita sembah pada hari ini. Dan Tuhan belum berubah cara bicaranya, belum berubah. Jadi jangan anti dengan suara yang audible. Selama engkau memang fokus kepada Tuhan dan engkau tenang, di saat engkau tenang itulah Roh Kudus, Roh Allah yang bicara kepadamu. Dia akan sampaikan hal-hal yang harus kau kerjakan, kau lakukan dalam hidup ini. Dan waktu kau sudah yakin dengan hal itu, kerjakanlah, lakukan. Jadi jangan waktu di saat-saat rame orang, enggak. Jangan waktu dalam tekanan, jangan. Tenangkan dulu dirimu, datang kepada Tuhan. Banyak orang kan waktu dia masalah di dalam Tuhan kan dia sambil nangis diterik sama Tuhan. Terus tiba-tiba ada suara, oh ini suara Tuhan. Oh suara Tuhan tuh dia lakukan, rupanya bukan. Suara setan. Setan nyelinap. Dia bisikkan. Kau ke sini, kau ke situ. Jadi bukan ke Tuhan dibilangnya. Kau ke sini, kau ke situ. Deviasilah kita. Salahlah keputusan yang kita ambil. Ditenangkan dirimu, tenangkan hatimu, datang kepada Tuhan. Sembahlah Tuhan. Naikkan pujian penyembahan, agungkan Tuhan, tinggikan Tuhan. Dan dengar suara Tuhan. Tenang, tenang, tenang. Dengar Tuhan bicara, dia mungkin bicara secara audible, mungkin dia bisikkan sesuatu, lakukan. Atau dia bicara melalui firman-Nya, buka firman Tuhan tersebut. Dan biar itu menjadi rema dan kerjakanlah dalam kehidupanmu. Perlu tinggal tenang dalam Tuhan. Amin. Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan.